kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka. Saya bangga bahwa ada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, di Denmark, menyuarakan apa yang menjadi nota kebenaran atas nama rakyat Indonesia. Tapi terkait Prabowo mengatakan kepada Kapolri naikkan pangkat mereka yang terluka berdarah-darah, bahkan terancam nyawa, mereka juga punya keluarga. Saya pendukung Salsa, dia benar. Ini akunnya bahkan berkomentar, Dukung aja, pergi noh ke sana. halo guys, kali ini kita bakal ngebahas ya tentang dunia politik ya yang kisruh banget, yaitu ada si Salsa masih berkelanjutan untuk video yang kemarin. Kali ini ada yang gak setuju atas statementnya dari kritik dari Mbak Salsa ya tentang statement Prabowo yang dimana polisi yang terluka itu bakal naik jabatan. Bukan naik jabatan, naik pangkat teman-teman kan. Ini kan jadi pro kontra. Dan jadi akhirnya banyak banget kayak statement. Terus rakyat yang terluka, demonstran itu naik apa? Pajaknya dinaikin. Langsung aja kita lihat politik Indonesia yang gak ada habisnya ya. Let's go. Juga Salsa Elwina tidak mengerti dan ngawur atau meleset, menyuarakan pendapat tidak seperti yang pertama tentang DPR dan Syahroni. Sangat disayangkan. Ini dari mana guys? Aku juga nggak tahu ini dari mana. Kalau kita lihat dari belakangnya ada banner relawan pengawal merah putih ya. Oh, ini dari relawan ya. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka. Ya udah, hargai, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Mbak Salsa Huta Galung, saya mau menyampaikan. Oke, ntar aku berkomentar dulu ya teman-teman. Maaf banget aku putus. Gimana? Salah nggak dengan statementnya Mbak Salsa? Aku setuju, soal momennya nggak pas. Ketika Anda berstatement terkait dengan Syahroni, pembiayaan anggaran mengenai DPR, tunjangan, patwal dan lain sebagainya, kritisi kepada pemerintah, yang tahap awal Anda mengkritisi, ada banyak orang ngepen kepada saudara. Saya juga ngepen kepada saudara. Saya bangga bahwa ada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, di Denmark, menyuarakan apa yang menjadi nota kebenaran atas nama rakyat Indonesia, dan itu didukung oleh jutaan netizen. Tapi apa yang Anda ucapkan terkait dengan Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. ngaco Anda. Kali ini Anda ngaco. Diduga Anda ngada-ngada. Anda tidak ikut di lapangan. Saya, Mangapul Sirait, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di universitas yang ada di Jabodetabek. Walaupun saya tidak menyebut saya berbicara atas nama kampus, tapi atas nama mahasiswa dan atas nama aktivis. Saya ada beberapa hari yang lalu di lapangan juga, turut menyuarakan apa yang menjadi tuntutan unjuk rasa masyarakat, yang dimana aspirasi itu disampaikan oleh mahasiswa, oleh para aktivis, oleh para serikat pekerja, saudara-saudara kita, abang-abang kita yang ada di pekerja ojol, ya, terkait adanya yang meninggal. Kita sangat prihatin terkait. Bentar. Ini gimana nih? Statementnya gimana nih? Apakah kita salah paham atas statementnya Pak Presiden Prabowo apa kayak gimana nih? Karena dia menegaskan kalau dia ikut, kita tidak ikut ya. Di situ kan. Kita nonton aja udah tahu sih arahnya, oke. Yang adanya luka-luka sangat kita prihatin. Itulah risiko dampak daripada sebuah demokrasi yang harus benar-benar makin mengarah kepada seperti negara-negara yang
berkesadaran hukum. Maksud daripada Prabowo mengatakan naikkan pangkat kepada mereka yang adalah terluka, bahkan terancam nyawanya. Artinya mereka melaksanakan tugas bela negara dalam sebuah keprajuritan, apa TNI atau Polri, supaya mereka benar-benar disupport, didukung oleh Panglima tertinggi, yaitu Bapak Presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Dan itu adalah cara supaya para mafia-mafia yang mendalangi kerusuhan, karena saya ada di sana, mafia-mafia yang sudah kabur, buronan sekarang lari ke luar negeri, dan diduga adanya para pejabat-pejabat yang selama ini berteman sama mafia yang kabur itu. Ingat, Freddy Budiman, seorang bandar narkoba yang telah dihukum mati, ya, yang telah dihukum mati, bandar narkoba yang telah dihukum mati, dia mengatakan apa? Ditanya oleh wartawan, apa yang Anda mau sampaikan sebelum Anda dieksekusi pidana mati? Dia mengatakan apa? Saya sudah jadi mualaf, saya sudah mendapat hidayah, dan saya mau Indonesia diselamatkan, generasi muda, anak bangsa dari narkotika. Dan ada beberapa oknum jenderal yang sudah menerima dari saya uang yang sangat banyak supaya mereka juga diproses. Negeri ini harus diselamatkan, diubah nasibnya dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya hati seperti Anda. Ketika mengkritisi Sahroni, kita dukung. Tetapi ada sekian banyak orang yang adalah anggota Indonesia Gelap, yang adalah anggota daripada ormas terlarang, bahkan partai yang terlarang sekian puluh tahun yang lalu, partainya sudah dilarang, ormasnya sudah dilarang, tetapi hendak mengubah ideologi Pancasila menjadi sebuah sistem yang menurut dia itulah yang tepat, yang berlawanan dengan kenasionalisan dan berlawanan dengan ideologi Pancasila. Jadi Mbak Salsa Huta Galung yang pernah tersanjung dihormati oleh banyak orang terkait dengan kritik Anda kepada pemerintah, kita sama, ya, mahasiswa sama. Tapi terkait Prabowo mengatakan kepada Kapolri naikkan pangkat mereka yang terluka berdarah-darah, bahkan terancam nyawa, mereka juga punya keluarga. Seperti Anda punya keluarga, mereka juga punya keluarga. Layak mereka dinaikkan pangkatnya sesuai dengan kriteria, dan itu belum dinaikkan pangkatnya. Itu manuver caranya Prabowo supaya jelas sikap pemerintah, bahwa pemerintah bersikap tegas mendukung aparatnya, itu presidennya, supaya provokator itu ngedon, supaya masyarakat yang dibayar tinggi itu batal, gagal untuk melanjutkan niat jahatnya, karena sudah diiming-iming, bahkan sudah dikasih sekian persen saat seperti ini, sekian pembayaran, saat seperti ini sekian pembayaran. Anda kan nggak tahu, Anda kan hanya melihat apa yang dilihat oleh kasat mata. Anda tahu nggak siapa nama-nama dalang daripada perusuh itu, dan siapa yang membiayai? Anda kan nggak tahu, Anda kan hanya melihat berita. Anda sudah masuk kepada ranah intelijen, Anda sudah masuk kepada pengumpulan data. Siapa, berapa orang, titik yang mana yang sudah membuat kerusuhan, media akun yang mana, Anda kan nggak tahu. Taunya Anda kan menyuarakan, diduga ya, saya terkait dengan Anda keberatan, bahkan diduga Anda sepertinya tidak melihat apa yang dibuat oleh Prabowo itu adalah produk yang harus kita hormati. Saya siap debat dengan Anda. Kalau Anda debat dengan Saroni, tujuannya supaya Saroni mengerti apa yang dimaksud dengan DPR. Saya juga debat dengan Anda, bukan untuk supaya pencitraan, bukan supaya panggung. Buat apa? Saya ini hamba Tuhan. Saya mau debat dengan Anda supaya Anda kenal siapa itu Prabowo. Prabowo punya hati mewakafkan dirinya kepada negeri ini. Dan dia dalam kampanyenya tidak ada dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Salah satu contoh, kalau kampanyenya yang lain, bisa relawannya membuat proposal, mengatakan ke yang lain, ayo kita dukung pencapresan, kasih uangmu nanti diiming-iming. Prabowo nggak boleh. Siapa yang mendukung dia, ayo dukung kita. Karena Prabowo juga sudah mengorbankan banyak hartanya, tenaganya, pikirannya untuk nusa dan bangsa dalam pencapresan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya sebagai seorang Kristen, Tuhan Yesuslah yang telah membuat Prabowo itu sampai kepada
pencapresan yang sukses. Sekarang apa tugasnya Prabowo? Memimpin negeri ini, kita dukung dia. Harap Anda jangan asal berbicara. Untuk kali ini Anda kepleset. Tapi untuk Anda mengkritisi Saroni, saya sudah lebih awal mengkritisi Saroni. Bahkan Saroni pernah mengatakan, saya pasang badan untuk apa yang dibuat oleh periset kebenaran. Saroni mengatakan siap pasang badan. Apa yang terjadi? Bahkan Saroni ada saya lihat dalam dia memberi keterangan kepada pewawancara bahwa dia pernah menjadi raja minyak, dibeli minyak sangat murah sekali lalu dijual tinggi. Minyak apa yang dibeli murah? Semuanya sudah ada aturan. SPBU ada aturan, bahan bakar industri ada aturan. Kok bisa Saroni bilang dibeli minyak semurah-murahnya lalu dijual yang sangat tinggi? Ini pertanyaan bagi saya. Jadi Mbak Salsa, jangan tambah pernyataan kalau tidak membangun negeri, tambahlah pernyataan seperti Anda pertama memberi statement dan semua mendukung saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia mengkritiki juga Mbak Salsa. Dan aku Mbak Salsa nggak salah juga, dia kan mengkritiki ya tentang statementnya Pak Prabowo. Aku tidak ada yang menyalahkan. Tapi di sini yang pengen aku koreksi aja ya teman-teman. Jadi tadi Pak siapa ini? Dalam video ini dibilang Mbak Salsa nggak tahu siapa dalangnya. Makanya kenapa Pak Prabowo itu membuat statement seperti itu. Ini maaf nih, sampean emang tahu siapa dalang mafianya ya? Siapa orang sekarang aja masih teka-teki siapa dalangnya. Pak Prabowo kan membuat statement itu yang dipertegas oleh Mbak Salsa kan. Terus dia juga ada statement yang dimana untuk melawan mafia Pak Prabowo membuat statement seperti itu. Naik pangkat yang terluka. Emang cukup gitu naik pangkat aja melawan mafia. Terus 100% yakin yang luka-luka itu faktor dari keributan dari hasil demo gitu kan. Bisa aja dia melakukan anarkis dan tiba-tiba itu dilakukan respon oleh para oknum ya, aku nyebutnya oknum. Terus tiba-tiba naik pangkat, apa makin gak tambah anarkis lagi? Ini bertanya nih. Ya kita tanya aja ke netizen ya teman-teman. Udah gini aja bang, kalau abang mampu debat sama Kak Salsa, berani nggak? Ini saran kita sebagai netizen, setuju nggak guys? Saya pendukung Salsa, dia benar. Ini akunnya bahkan berkomentar dukung aja, pergi noh ke sana. Saya dukung Mbak Salsa. Kami rakyat Indonesia dukung TNI, Polri, dan membela masyarakat. Cuma kan konsepnya Mbak Salsa bilang, itu kan buat keadilan sosial. Kita kan Pancasila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Polri yang terluka, Polri naik pangkat nih. Ketika rakyat yang terluka, itu apa tuh? Dan baru-baru ini, updatean ya, Mbak Salsa di sini membuat sentilan yang lumayan cukup pedas kepada PDIP. Ya, pedes banget. Kita lihat nih videonya. Bos-bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini tolak lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih. Beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih, bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya, tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. 1, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada 2 hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti Ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan. Masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Aduh, karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah, kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar.
Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang. Udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, ya udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Ida itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Ini Salsa cukup berani gitu ya, menyenggol dengan sebutan partai. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan partai PDIP gitu ya. Dan ya benar, kita sudah melihat ya banyak banget partai-partai yang udah menonaktifkan kader-kader yang bermasalah, kayak Uya, Ahmad Zaroni, Eko Patrio, Narfa Urbat. Cuma kita nggak melihat emang dari kader PDIP yang bermasalah menyebut rakyat miskin ya. Gaji kita jangan disamain sama mereka. Tidak ada sama sekali ya respon dari PDIP. Itu yang dimaksud Mbak Salsa juga. Dan ini RUU perampasan aset ya, kalian tahu ketua DPR-nya siapa, dari partai apa. Ya itu. Ini ada statement dari netizen yang menghambat UU perampasan aset itu emang PDIP karena mereka paling banyak duduk di sana. Gimana teman-teman ya? Apakah benar ini? Aku bertanya ya. Next. Ini dia manusia yang disebut arogan ya oleh banyak netizen, bahkan yang diduga Mbak Salsa itu adalah ini ya. Tanggapan kita, responnya kayaknya ke arahnya ke sini deh. Juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi. Ya, ini dia statement yang bikin panas juga. Cuma dari PDIP belum ada respon nih ya, masih pending lah, kita nunggu ya. Oke, di sini ada statement dari Rocky Gerung, kita dengerin. Bung Rocky kagum dengan wanita ini. Ya, beredar di sosial media ada seorang perempuan yang kelihatannya dia memang pintar karena narasinya kuat. Dia nantang siapa anggota dewan yang dianggap pongah itu. Dan pongahan memang selalu harus dikritik. Dan tidak mungkin kita meloloskan anggota dewan kalau terus-menerus terlihat bahasa tubuhnya aja udah menghina rakyat tuh. Itu artinya dia nggak ngerti bahwa dia dulu adalah pengemis suara rakyat. Nah, begitu dia punya jabatan, rakyatnya dianggap tolol itu. Tapi beliau sudah kelihatannya udah minta maaf kalau saya nggak ngerti itu. Tapi tetap kemarahan publik itu harus dipahami juga. Jadi anggota DPR kalau dimarahi oleh publik, ya itu berhaklah publik. Sebaliknya anggota DPR nggak boleh memarahi publik karena kalian dulu itu ada pengemis suara. Jadi kalau pengemis itu tidak boleh menghardik tuanya. Bung Rocky aja kagum gitu kan sama Mbak Salsa ya. Yuk kita lihat dari statement netizen yang kita temukan apa nih guys. Untuk Puan Maharani, sekarang fokus selamatkan diri Anda sendiri ya. Jangan pusing-pusing memikirkan anggotamu ya. Karena sekarang ini semua masyarakat Indonesia fokus di DPR ya. Masalahnya semua rakyat Indonesia itu berjuta-juta orang fokusnya di DPR. Karena semua masalah yang ada sekarang ini yang bisa
yang bisa meluruskan hanya DPR saja. Jadi fokuskan diri Anda semua yang merasa di dalam lingkup DPR, selamatkan diri Anda bagaimana biar bisa selamat. Karena sekarang semua rakyat ya, dan ada salsa di sana, fokus juga sama DPR. Orang demo-demo juga ke DPR juga. Jadi intinya begini ya, fokus bagaimana biar dirimu masing-masing tuh selamat dari masa gitu ya. Ini tuntutannya masih berjalan ya teman-teman. Kemarin kita udah bahas sih sebenarnya tuntutannya itu apa. Tuntutan yang dimaksud Mbak Salsa itu ada ini, bentar guys, gue tampilin. Ini dia yang dimaksud 17+8 tuntutan rakyat ya. Semoga ini segera diproses. Aku baca sih ini kemarin udah bagus. Apakah sempurna ya? Belum, tentunya belum sempurna banget. Cuma ini udah bagus banget ya untuk dijalankan. Nah di sini kita tunggu sampai deadline-nya tanggal 5 September dan ini udah tanggal 4 nih ya. Yang artinya besok udah tanggal 5 guys. Saya undur dulu. Gimana teman-teman? Boleh berkomentar. Gimana pendapat teman-teman di bawah kolom komen ya. Buat kita berdiskusi bareng-bareng. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye guys. Jangan lupa klik subscribe. Bye bye.